Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setiap sel memiliki karakteristik organel masing-masing, ya. Apalagi sel tumbuhan dan sel hewan. Ya. Di sel tumbuhan kita tidak jumpai sentrosum pada saat pembelahan sel, sedangkan di sel hewan ada. Di sel tumbuhan kita juga jumpai organel lain, yaitu namanya kloroplas. Oleh karena itu, mengapa tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof? Karena dia bisa, atau tumbuhan tersebut bisa mensintesis senyawa menjadi senyawa organik, dari anorganik menjadi organik. Jadi prosesnya disebut fotosintesis, atau ada yang menyebut anabolisme. Jadi kalau katabolisme itu pemecahan molekul-molekul yang lebih kecil jadi lebih kecil, kalau anabolisme itu pembentukan molekul yang lebih besar. Apa molekulnya? Yaitu amilum. Amilum ada di mana? Ada di nasi kita, di kentang yang kita makan sebagai karbohidrat. Nah, bagaimana prosesnya pembentukan senyawa organik itu? Ya. Bagaimana proses di dalam kloroplas? Bagaimana kemudian matahari bisa membantu proses fotosintesis itu? Kita simak video berikut ini. Organel, selain kemarin kita sudah membahas yang banyak itu, nah sekarang kita akan membahas organel yang dijumpai di tumbuhan tetapi tidak dijumpai di sel hewan. Apa yang membedakan karakteristik tumbuhan dan hewan yang utama? Iya, tentunya kalau hewan itu tidak bisa mensintesis senyawa organik, ya. Tapi kalau sel tumbuhan bisa, ya kan? Atau sel tumbuhan bisa berfotosintesis kalau sel hewan tidak, ya. Mengapa bisa berfotosintesis? Karena ada sebuah organel, ya, atau struktur sel yang mendukung kerja tersebut. Apakah organel tersebut? Yaitu itu kloroplas. Jadi kalau kita lihat, ya, ini sel hewan, sel tumbuhan, ya. Waktu kamu belajar struktur sel, kalau masih belum paham, cobalah kamu ingat kembali. Karena penting kita mempelajari sel itu, karena nanti kita akan berkaitan dengan, misalnya kalau ini hubungannya nanti dengan morfologi, fisiologi, dan anatomi tumbuhan. Kalau misalnya hewan, ya hubungannya dengan anatomi, fisiologi hewan dan manusia, gitu. Jadi supaya ada gambaran di dalam tubuhnya itu ada sel-sel, ya, bukan adanya makhluk gaib, ya kan, gitu. Di sel tumbuhan, ya, itu, ya, tumbuhan itu tersusun atas jaringan organ-organ, biasanya nggak disebut organ sih, ya. Jadi ada tersusun atas daun, batang, kemudian akar. Nah, di batang, daun, dan akar itu mengandung atau tersusun atas jaringan-jaringan, ya. Ada jaringan epidermis dan sebagainya. Nah, jaringan-jaringan itu tersusun atas apa? Sel-sel. Nah, sel-sel paling banyak ditemukan kloroplas itu pada sel daun, tepatnya di jaringan atau sel-sel palisade, ya. Jadi kumpulan dari, jangan bingung, ya, kalau saya sebut sel, ya jaringan lah, ya. Jadi pokoknya kalau jaringan itu kumpulan dari sel-sel, ya. Jadi kalau ada istilah sel, ya itu satu, ya kan. Kalau jaringan itu berarti kumpulan dari sel-sel. Nah, ini misalnya sel tumbuhan, ya, pada jaringan palisade atau sel palisade. Ini nukleus, ya, kemarin, ya. Ini vakuola yang agak besar, ini aparatus Golgi. Nah, ini kalau kita lihat diperbesar, yang bentuknya seperti keping-keping ini adalah kloroplas. Nah, kloroplas itu kayak mitokondria, punya dua membran, ya kan. Nah, membran luarnya dan membran dalam. Nah, di sini membran dalam akan membentuk yang namanya tilakoid. Nah, satu inian itu namanya tilakoid. Nah, kumpulan dari tilakoid ini disebut granum. Nah, ini nih, ya. Ini kan animasinya. Nah, kalau di mitokondria namanya matriks, kalau di kloroplas namanya stroma. Nah, jangan kebalik-balik, ya. Kloroplas berkaitan dengan fotosintesis atau kadang disebut anabolisme. Anabolisme itu, ya, kemarin kita bicara bahwa metabolisme ada dua, kan, katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu ya kan, memecah molekul-molekul yang besar menjadi kecil. Kalau anabolisme berarti membentuk molekul atau senyawa yang lebih besar, ya. Pada tumbuhan hijau, baik yang bersel satu maupun bersel banyak, ya. Jadi
Kita ingat organisme apa saja sih yang bisa berfotosintesis ya? Tentunya ada organisme prokariot dan eukariot. Kita awal sekali belajar ada istilah prokariot, eukariot. Jangan sampai istilah ini kamu tidak tahu sebagai orang yang mendalami biologi atau yang sedang belajar biologi. Ini adalah istilah yang dasar sekali bahwa di dunia ini, di negara kerajaan bumi ini, ya itu ada organisme yang didasarkan pada selnya, yaitu prokariot dan eukariot. Pro sebelum karyon inti, jadi sebelum inti, jadi dia belum memiliki inti sejati. Karena apa? Materi genetiknya terurai, ya kan? Contohnya pada bakteri. Kalau eukaryotik, itu sebenarnya karyon itu inti. Contohnya apa? Cyanobacter, ya. Kita sudah tahu cyanobacter itu yang hijau-hijau, yang kamu sering sebut lumut, yang licin itu adalah cyanobacter. Padahal itu bukan lumut, ya. Bakteri fotoautotrof itu berarti bisa berfotosintesis, tapi strukturnya mungkin tidak sama dengan pada eukariotik ya. Biasanya pada prokariotik itu kalau yang berfotosintesis itu punya membrana fotosintetik ya. Jadi selnya karena dia sel satu sehingga dia membrannya itu ada yang melepuk-lepuk membentuk membrana fotosintetik. Jadi kamu cek lagi. Kemudian protista, alga, beberapa alga hijau, alga lainnya itu karena protista mirip tumbuhan. Nah, jadi kingdom protista yang mirip tumbuhan itu memiliki pigmen fotosintesis. Nah, nanti kalau saudara belajar tumbuhan tingkat rendah, yaitu biasanya protista ya. Eukariotik yang lain kingdomnya adalah plantae. Nah, plantae itu ya tumbuhan itu. Jadi dikelompokkan dua kelompok besar, tumbuhan tak berpembuluh atau Ptolophyta. Ini contohnya yang dimaksud berpembuluh itu apa? Bukan pembuluh darah ya, tapi pembuluh xilem dan floem ya. Jadi pembuluh xilem itu yang mengangkut air ke daun, sedangkan kalau floem itu mengedarkan zat yang dihasilkan saat fotosintesis. Contoh tumbuhan tak berpembuluh yaitu ya berbagai kelompok lumut ya, gitu. Kalau tumbuhan berpembuluh disebut juga Cormophyta, tumbuhan berkormus. Jadi dia punya akar, batang, dan daun sejati ya. Berbagai kelompok tumbuhan paku ya. Kemudian gymnosperme itu tumbuhan berbiji terbuka seperti Sikas rumpi itu pakai saji, melinju, terus pinus ya. Dan angiosperme itu biasa dikelompokkan dua kelompok besar ya, ada dicotyledone, monocotyledone. Dari kelompok Anthophyta, tumbuhan berbunga ya. Ya, bunga mawar, bunga melati yang tumbuh di taman seperti itu ya. Pada bagian ini akan dibahas mengenai kloroplas yang berperan dalam sintesis senyawa organik pada tumbuhan. Kita nggak bicara prokariot, kalau prokariot nanti saudara akan pelajari di mikrobiologi. Tilakoid merupakan tempat berlangsungnya reaksi terang saat fotosintesis, sedangkan stroma tempat reaksi gelap. Ya. Kloroplas secara membran luar, ya, ini permeabel terhadap senyawa-senyawa molekul rendah, nukleosida, fosfat anorganik, sukrosa. Jadi ruang antar membran dapat dengan bebas menggunakan nutrien dari sitoplasma. Membran dalam kloroplas, jadi ada membran luar, membran dalam, berisi senyawa khusus, pembawa khusus untuk mentransport gen metabolik seperti fosfat, fosfogliserat, diskapol, dan ATP. Ada enzim-enzim juga ya yang terdapat di. Kemudian sistem membran internal disebut juga membran tilakoid yang berisi enzim-enzim untuk reaksi terang fotosintesis. Jadi sistem membran, jadi setelah membran dalam itu akan ada membran tilakoid yang tadi ini ya. Ini membran tilakoid. Jadi ini kan membran dalam, ini membran tilakoid. Di sini banyak enzim-enzim. Tilakoid ini fungsinya untuk reaksi terang ya. Di sini juga terdapat pigmen, klorofil, dan stroma ya. Stroma dan inklusinya. Jadi stroma itu tempat enzim yang penting untuk asimilasi CO2 menjadi karbohidrat atau tempat terjadinya reaksi gelap. Terdapat penimbunan lemak seperti plastokinon ya. Terdapat pula DNA dan ribosom. Komposisi membran kloroplas ya, galactolipid, sulfolipid. Nah, ini nggak usah terlalu di sini ya. Klorofil merupakan komponen utama, lemak terdiri dari 20% yaitu lemak dan membrana tilah. Nah,
Kalau kita lihat strukturnya tadi ya, ini daun ya, kalau dipotong melintang, ini ada lapisan kutikula atau lapisan lilin, ini jaringan epidermis. Kalau saudara belajar di anatomi tumbuhan nanti, ini jaringan palisade atau jaringan tiang bahasa Indonesianya. Nah, biasanya di sini kita jumpai kloroplas. Kloroplas juga ditemui di jaringan spons. Ya. Ada juga di stomata di sel penjaga atau guard cell. Nah. Ini kalau kita lihat struktur kloroplasnya ini seperti ini nih. Ya, jadi ada membran luar, membran dalam. Nah, tilakoid ini membran tilakoid lah istilahnya, bukan tilakoid. Ini kumpulan dari tilakoid ini disebut granum ya. Jadi satu ini tilakoid ini granum. Nah, di sini terjadinya reaksi terangnya stroma ya. Tempat terjadinya reaksi gelap. Ini yang warna merah-merah ini ribosum ya. Karena kenapa kok ada ribosum juga ternyata di kloroplas? Karena hubungannya dengan enzim-enzim ya untuk sintesis protein. Juga terdapat DNA juga, biasanya DNA-nya sirkular ya di dalam kloroplas. Ini membran luar, membran dalam. Di sini ada ruang antar membran. Kalau kita lihat secara garis besar dulu waktu SD sekali kita belajar bahwa air bersama karbon dioksida membutuhkan klorofil dan cahaya menghasilkan C6H12O6 amilum ya, atau glukosa ya, ini glukosa C6H12O6 plus oksigen ya. Nah, ini yang dibutuhkan, ini yang dihasilkan. Jadi air atau H2O ya, ini dibutuhkan oleh tumbuhan dengan diserap melalui akar kan. Nah, H2O ini nanti akan mengalami fotolisis ya. Fotolisis itu pemecahan H2O menjadi oksigen plus H+. Ini ada H+-nya di sini ya. H+. Nah, ketika fotolisis dia butuh cahaya nih. Terus ditangkap oleh tilakoid. Di sini ada penangkap elektron. Nah, ini nanti kamu saudara pelajari di biokimia ya, atau di fisiologi tumbuhan. Tapi ini secara garis besar aja. Jadi air itu mengalami fotolisis, dipecah menjadi oksigen dan H+ oleh cahaya, bantuan cahaya dan klorofil di tilakoid ini. Ini granum ya, reaksi terang. Disebut reaksi terang karena membutuhkan cahaya dalam prosesnya. Ketika reaksi terang selain dihasilkan oksigen ini ya, ketika fotolisis dan H+, ada juga dihasilkan NADPH. Nah, hanya ini itu sebenarnya dari H+ ini. Nah, jadi NADP harusnya kan NADP. Nah, yang dibutuhkan apa? NADP. NADP ini nanti tak ada H jadi NADPH. Dibutuhkan ADP juga membentuk ATP. Jadi kalau ditanya apa saja yang dibutuhkan saat reaksi terang, ada air, NADP+, dan ADP. Air mengalami fotolisis terbentuk oksigen dan H+. NADP bergabung dengan H+ menjadi NADPH. Ini kalau gambaran kasar ya. ADP tambahan fosfat 1 menjadi ATP. Ini energinya. Ini reaksi terang, butuh cahaya dan klorofil di sini. Kalau reaksi gelap, ini terjadi di stroma, itu butuhnya apa? Karbon dioksida. Kalau dari skema ini, jadi kan makanya tumbuhan itu kan penting karena mengubah karbon dioksida menjadi oksigen itu ini sebenarnya ya. Tapi sebenarnya yang diubah itu ya dari air ini ya, oksigennya ya, bukan dari karbon dioksida ini, tapi ada andilnya juga ya dari ADP ini nanti. Karbon dioksida ini ya, selain karbon dioksida dibutuhkan juga ATP dan NADPH ini dari reaksi terang. Ini masuk siklus Calvin, nanti ada prosesnya ya. Nah, ini nanti akan dihasilkan gula ya, entah gula amilum atau ya glukosa itu. Nanti dihasilkan buangan selain gula adalah ADP dan NADP. Siklus gelap ini tidak membutuhkan cahaya ya, bukan berarti kalau siklus gelap terjadinya di malam hari, bukan ya. Nah, ini adalah gambaran dari proses anabolisme. Anabolisme itu terbentuknya senyawa ini, gula ini. Kalau kemarin glukosa dipecah-pecah ya kan, jadi asam pirufat, asil-CoA itu kepada mitokondria itu
katabolisme. Kalau ini anabolisme, pembentukan amilum. Cahaya memacu reaksi fotosintesis menghasilkan dua bahan penting, yaitu ATP dan koenzim tereduksi NADPH. Jadi ini ya, menghasilkan ATP dan NADPH. Pembentukan ATP dalam fotosintesis disebut fotofosforilasi ya. Nah, jadi pembentukan ATP-nya ini disebut fotofosforilasi. Reaksi kimia yang dipacu oleh cahaya ini terjadi disebut reaksi terang di tilakoid tadi ya. Terdapat dua sistem fotokimia, fotosistem 1 dan fotosistem 2, P700 dan P680. Reaksi terang terjadi di grana, ya, kumpulan tilakoid kan grana, terjadi fotolisis pemecahan air tadi H2O ini, hanya 2O-nya harus di bawah ya. Menjadi oksigen dan H+. Yang dibutuhkan apa aja saat reaksi terang? Air, NADP+, ADP dan cahaya serta klorofil ya. Nah, sedangkan dihasilkan oksigen. Oksigen ini kan dari pemecahan H2O. ATP, NADPH. Ya, ini yang di reaksi terang. Hasilnya digunakan untuk reaksi gelap. Jadi kenapa kok saya buat skema seperti ini ya, biar gampang aja lah kalau ditanya apa yang dibutuhkan saat reaksi gelap terang. Cahaya, H2O, klorofil, NADP dan ADP. Yang dihasilkan oksigen, NADPH dan ATP untuk siklus gelap. Kalau kecepatan dilambatin aja di titik 3 dari YouTube. Nah, di reaksi terang ada jalur elektron siklik dan non siklik. Ini sebenarnya nanti dipelajari di fisiologi tumbuhan dan mungkin sedikit di biokimia. Jadi ini gambaran aja. Jadi ada cahaya yang diterima oleh P700 atau fotosistem 1. Cahaya diterima P700, elektron tereksitasi. Nah, saudara kalau belajar kimia dasar, ada elektron yang tereksitasi itu berpindah kulit gitu kan ya. Jadi loncat ke kulit luarnya. Ya, itu seperti itulah istilahnya. Kemudian ditangkap oleh aseptor elektron, penangkap elektron. Elektron membantu pembentukan ATP. Kemudian elektron kembali lagi ke P700. Ini jalur elektron siklik yang diterima oleh P700. Kalau jalur elektron non siklik, ini gabungan ya antara 680 dan 700. Jadi cahaya diterima oleh fotosistem 680 ya, fotosistem 2. Nih. Elektron akan tereksitasi dan ditangkap oleh aseptor elektron, ada postokoinon dan sebagainya, itu ya. Kemudian elektron membantu pembentukan ATP. Nah ini. Kemudian elektron ke P700, elektronnya ke P700, kemudian elektronnya ini tereksitasi lagi. Nah, ketika tereksitasi ini, grana itu punya kemampuan, grana atau tilakoidnya itu punya kemampuan fotolisis air, artinya menghasilkan H dan oksigen, jadi pemecahan H2O. Nah, ini jadi saat terjadi reaksi terang ini ada kemampuan dari grana untuk fotolisis air ya, ini yang tadi itu ya. Jadi dipecah H2O menjadi H+. Nah, elektron ini akan mengisi P680. Sedangkan H+-nya ini nanti akan mengisi saat NADP plus H. Yang NADP ini kan dari siklus gelap. Begitu. Jadi ini elektronnya tereksitasi. Nah, saat tereksitasi ini ada kemampuan dari grana untuk fotolisis air. Ini tidak usah terlalu inilah, pokoknya intinya di biologi sel, karena ini ya kita bicara biologi sel, memahami bahwa di kloroplas dua siklus, yaitu reaksi siklik dan non siklik, diterima oleh P680 dan P700. Reaksi gelap, dengan terbentuknya ATP dan NADPH, maka tumbuhan hijau siap mensintesis karbohidrat atau glukosa atau amilum itu ya.
Reaksi ini dinamakan reaksi gelap karena reaksi ini walaupun terjadi di siang hari tetapi tidak peka terhadap cahaya matahari. Jadi reaksi gelap itu bukan hanya terjadi di malam hari atau bagaimana, tapi di siang hari juga bisa. Penelitian dilakukan oleh M. Calvin dengan menggunakan kultur ganggang chlorella. Chlorella itu ya alga itu ya. Di stroma tepatnya, yaitu ruangan kosong di kloroplas, butuh ATP, NADPH, dan CO2 ya. Tadi itu butuh ATP, NADPH, dan CO2. Ini reaksi gelap. Dihasilkan gula atau karbohidrat, amilum atau glukosa, ADP dan NADP+. Nah, ini kalau siklus Calvinnya itu ada 3 tahap, ada fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, ini ya monggo kalau mau dibaca. Jadi fiksasi itu PRBP diubah menjadi PGA, 3 fosfatglycerat. Reduksi dari PGA menjadi PGAL dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jika kita melihat tumbuhan selalu tumbuh ya, sebagian besar di permukaan tanah ya, dan ini berkontribusi terhadap fotosintesis. Tumbuhan berperan utama dalam proses fotosintesis. Bila kita melihat ke dalam tanah, itu ada akar ya, struktur dari tumbuhan. Nah, akar ini akan menyerap air dari dalam tanah, masuk ke dalam tabung transport yang disebut xilem ya, kemudian ke batang dan kemudian ke daun. Di daun juga akan ada proses penyerapan energi ya dari cahaya matahari. Daun sangat penting bagi tumbuhan, terutama pada fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang terjadi di daun. Daun tersusun atas lamina. Nah, kalau kalian belajar morfologi tumbuhan, ada lamina dan juga tangkai daun atau petiolus. Daun lamina atau lamina ini memiliki permukaan yang lebar ya atau luas sehingga bisa menyerap cahaya matahari. Dan apabila kita dilihat penapang melintang dari daun, ini ada bagian atas epidermis, kemudian yang ini adalah jaringan tiang atau palisade sel. Nah, di dalam sel itu terdapat kloroplas. Kloroplas tersusun atas klorofil yang berwarna hijau. Kemudian ada bagian yang disebut jaringan spons, juga ada di situ ruang udara. Ini ada juga tabung yang untuk membawa air dari dalam tanah itu yang menuju ke daun ya. Juga ada stomata yang tersusun atas 2 sel penjaga atau guard cell. Daun menyerap karbon dioksida yang melewati stomata. Ya, ini nanti karbon dioksida ini nanti fungsinya di siklus gelap. Jadi air dan karbon dioksida itu masuk ke dalam kloroplas, ya kan? Ke sel kemudian kloroplas. Nah, kloroplas juga membutuhkan energi yang berasal dari matahari. Cahaya ini nanti juga berperan dalam pembentukan oksigen dan karbon dioksida. Nah, glukosa yang dihasilkan di siklus gelap itu nanti akan ditransportasikan ya lewat pembuluh floem. Sedangkan oksigennya akan dikeluarkan lewat stomata. Jadi hasil reaksi terang dan reaksi gelap, kita sudah tahu bahwa reaksi terang oksigen dikeluarkan lewat stomata, sedangkan glukosa atau karbohidratnya akan ditransportasikan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh floem. Kalau pembuluh xilem itu kan dari dalam tanah. Silakan kerjakan soal tentang penjelasan proses fotosintesis pada tumbuhan dengan membuat skema atau gambar
skemanya. Jadi kalian bisa jelaskan bagaimana proses dari fotosintesis itu. Nah, ini tadi penjelasan mengenai fotosintesis atau sering disebut dengan anabolisme. Jadi dalam fotosintesis terjadinya di mana? Di kloroplas. Kloroplas itu ada di sel tumbuhan. Kalau di sel tumbuhan paling banyak ditemukan di daun atau batang-batang yang masih muda. Daun ditemukannya di jaringan. Jaringannya paling banyak ditemukan adalah di jaringan palisade atau jaringan tiang. Nah, di dalam kloroplas itu ada membran luar dan membran dalam. Ada kepingan-kepingan ya, yang disebut tilakoid atau granum-granum itu, di mana terjadinya reaksi terang. Jadi di fotosintesis ada dua reaksi terang dan reaksi gelap. Di reaksi terang itu ada proses fotolisis air dari dibutuhkan H2O. Maka tumbuhan butuh H2O itu kan karena untuk reaksi terang itu. Jadi nanti ada fotolisis dengan bantuan cahaya matahari dan pigmen klorofil, ya kan? Dihasilkan oksigen dan H+. Setelah itu akan masuk ke reaksi gelap. Di reaksi gelap itu akan butuh CO2, kemudian H+ tadi, ATP dan NADP+. Sehingga nanti dihasilkan amino. Itu proses singkatnya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dipelajari kembali di biokimia dan biologi molekuler. Terima kasih, selamat